Technical view pound sterling, gold, dan juga crude oil di 11 September 2022. Kita lihat di siang hari ini harga dari emas sendiri sudah kembali naik di area 1700, namun kenaikan tersebut masih cenderung bertahan di 1704. Nah, kita akan lihat apakah nantinya akan terjadi kenaikan lanjutan atau justru berbalik turun. Sementara untuk pound sterling sendiri sudah kembali tertekan di 1.1487 meskipun sudah sempat rebound ke area 1.1530. Oke, lihat terlebih dulu. Dari sisi pound sterlingnya, grafik H4 menunjukkan bahwa kemarin kenaikan itu ternyata tertahan di level 61,8% seperti apa yang kita curigai. Bahwasanya kalau memang ternyata tidak berhasil tembus di atas 1.1709 dan close di atasnya, dia ada kecenderungan untuk kembali berbalik turun. Bahkan penurunan tersebut justru memberikan warning karena dia langsung tembus kembali di bawah trendline. Ya, ini berarti menandakan zona trendline sebelumnya masih bisa dipergunakan sebagai outlook trend. Kalau memang ternyata dia tidak sanggup untuk kembali naik di atasnya, maka kemungkinan dia kecenderungan kembali atau tetap dalam fase penurunan. Dan kita kembali melirik areal 1.1403 yang pernah dicapai di awal September lalu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, posisi candle ini justru akan menggambarkan pola penurunan. Karena di daily chart-nya sendiri, kita mendapati pola penurunan sebagai bearish engulfing. Sehingga itulah sebabnya areal 1.1403 berpeluang untuk ditembus untuk hari ini. Apalagi data inflasi Inggris yang kecenderungannya relatif lebih rendah, ya saya perkirakan mungkin sedikit tekanan atau sedikit berkurang tekanan untuk BOE minggu depan. Sehingga kemungkinan untuk kenaikan 75 basis point belum tentu terjadi, tapi untuk 50 basis point bisa saja terjadi. Nah, sementara untuk hari ini, poin utama adalah 1.1403 yang harus ditembus. Jadi kalau misalkan tembus, silakan follow sell saja. Tapi kalau misalkan melihat dari kondisi H4, di mana arealnya sempat mengalami kenaikan ke 1.1530, itu berarti apa yang sempat kita perkirakan ataupun proyeksikan, bahwasanya kita menyarankan untuk melakukan sell di 1.1550 ataupun 1570, ternyata hanya menyambangi sebentar saja di 1.1530. Jadi, intinya kita rubah skenario-nya, tidak perlu lagi untuk menunggu 1.1550, melainkan Anda bisa lakukan sell kalau memang ternyata ada di area 1.1500 ataupun 1.1520. Ya, ini sekaligus alternatif yang bisa kita perbarui, tidak perlu lagi menunggu ini, karena data inflasi yang sudah dirilis. Kemudian, alternatif berikutnya adalah lakukan sell atau follow sell saat dia tembus 1.1403. Ya, ini mengacu kepada level support historical yang memungkinkan untuk ditembus karena memang kondisinya masih tetap suram untuk ekonomi Inggris. Terlebih lagi, potensi US dollar yang masih tetap akan menguat untuk beberapa hari ke depan. Nah, berikutnya kita akan lihat dari sisi crude oil yang ternyata sempat mengalami penurunan ke level 85. Ya, ini Anda bisa lihat candlestick yang cukup panjang dengan tail sampai 85.05. Kemudian dia rebound dan ditutup di 87.20. Kemudian dia bermain di area 8786. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa tidak? Banyak berita yang cukup bagus tapi juga berimbang dengan berita yang negatif, terutama terkait dengan inflasi atau kekhawatiran inflasi global yang cukup tinggi. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita lihat terlebih dulu. Di grafik daily, sebetulnya ada sedikit keraguan untuk melakukan buy dikarenakan area candle atau bentuk candlenya sendiri ini adalah hanging man, yang artinya kalau memang ternyata setelah kenaikan, biasanya dia akan dilanjutkan dengan pola penurunan. Yang ini berarti memungkinkan untuk kembali tes area 8503 atau bahkan ke level 83. Kemudian, kalaupun misalkan dia terjadi kegagalan, anggap saja misalkan dia berhasil naik dan melewati level high tadi malam. Dan kita lihat, level high tadi malam itu berada di kisaran 89.27. Artinya, kalau memang ternyata dia akan memutuskan untuk menjadi reversal bullish, maka kita harapkan dia berhasil tutup, tembus, dan juga close di atas 89.27. Namun, untuk kenaikan berikutnya, maka kita akan melirik apakah nantinya dia sanggup untuk tembus level 91 atau tidak. Lagi-lagi, musuh bersama level resisten 91. Artinya, kalaupun dia mengalami kenaikan di atas 89, hati-hati tertahan di level 91. Selama 91 ini tidak berhasil tembus, maka crude oil berpotensi kembali luluh lantai atau kembali tertekan. Nah, di sisi lain, area yang kita lihat di grafik H4 justru menunjukkan sebaliknya. Ya, kita lihat, perhatikan di area H4 tadi, teman-teman. Kalau misalkan kita masih menggunakan Fibonacci retracement yang kemarin, ya Anda bisa lihat di sini
tekanan pertama yang tercapai kemarin adalah di level 50%, dan itu tepat di areal tersebut. Ya, selisih sedikit saja, namun kita anggap saja sentuh 50%. Kemudian, dia berhasil rebound, dan itu adalah tanda-tanda positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah potensi atau peluang yang bisa saja membuktikan akan terjadinya ya head and shoulder. Anda perhatikan di sini, lalu kemudian yang ini. Maka kalau misalkan kita anggap ini adalah left dan juga right, maka polanya akan berbentuk seperti demikian. Nah, ini berarti menandakan pola inverse head and shoulder, yang berarti kita tinggal menunggu penembusan dari trend line ataupun neckline. Ya, saya ambil neckline-nya dari areal tersebut. Nah, ini adalah areal neckline-nya, kemudian puncak ke puncak yang kemarin terjadi. Nah, ini kemudian kita lihat di sini potensi dari neckline sendiri itu berada di level 90-an atau mungkin 89. Artinya lagi apa yang disampaikan tadi dengan grafik daily yang kecenderungan 89.27 harus ditembus, maka itu setara dengan neckline resisten yang harus ditembus dari inverse head and shoulder. Ini dengan catatan dia tidak boleh bergerak turun di bawah level 61.8% atau setidaknya tidak boleh tembus di bawah 83. Kalau sampai dia tembus di bawah 83, maka peluang dari inverse head and shoulder ini gagal total. Ya, artinya Anda tetap harus menggunakan stop loss untuk mengantisipasi gagal terbentuknya pola tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata dia berhasil, maka seharusnya kita hanya melihat swing low sedikit saja, mungkin kisaran 86 atau 85 kembali, tapi kemudian dia akan kembali naik, dan ini kita harapkan untuk terjadi penembusan dari zona neckline. Itu berarti kalau misalkan kita melihat dari strategi yang sempat kami share tadi pagi, 85.10 adalah areal yang cukup optimal untuk dijadikan areal buy. Dan itu berarti risiko yang jauh lebih rendah karena Anda bisa menggunakannya dan memasang stop loss di bawah 84.19. Itu berarti kurang lebih di bawah 61.8% sesuai dengan aturan dari Fibonacci retracement. Kemudian, strategi yang kedua, Anda bisa saja melakukan buy di zona 86. Kalau memang ternyata Anda lakukan di 86, maka stop loss harus di bawah 50%, yang itu berarti di bawah 85.12. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah penembusan 89. Itu adalah alternatif terakhir kalau memang Anda tidak mendapatkan 85 ataupun 86 sebagai zonasi pullback. Artinya Anda bisa tetap melakukan follow buy begitu dia tembus 89, meskipun tetap harus berhati-hati di area 91, 92. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan gold yang ternyata kembali turun, dan betul saja kecurigaan kami bahwasanya kenaikan tersebut tidak mampu untuk tembus di atas 1736. Apalagi kalau Anda lihat dari sini kondisinya tetap sama tertahan di level 38.2% Fibonacci retracement daily chart. Dan itu menandakan kenaikan beberapa hari terakhir yang menyambangi 1731, 1734 kembali tak berdaya karena akhirnya ditekan turun. Bahkan sempat mengalami penurunan di bawah 1700. Nah, sekarang yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah level 1680, 1688, dan juga 1691. Artinya, 3 level beruntun yang juga dipadu-padankan dengan level support historical bulan Maret 2021 di area 1676, 1678. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi, antara lain yaitu salah satunya kalau memang ternyata ini adalah areal strong support, maka kemungkinan demand diperkirakan bisa muncul di zona-zona tersebut. Artinya lagi, kalaupun ternyata penurunan sudah mendekati 1688, secara short term Anda bisa andalkan area tersebut sebagai zona buy. Ya, itulah yang sedang kita gunakan untuk hari ini, dengan antisipasi stop loss harusnya ditempatkan di bawah 1676. Namun untuk strategi pendek ataupun dana ekuitas yang terbatas, sebaiknya Anda gunakan stop loss yang relatif lebih kecil, yaitu di zona 1685 ataupun 1682. Ya, ini dengan asumsi bahwasanya diharapkan penurunan tersebut sudah mulai relaxing ataupun sudah mulai diantisipasi. Walaupun kenaikan sendiri belum tentu akan naik lebih lanjut di atas 1720. Nah, itulah yang harus kita waspadai terlebih dulu. Nah, kemudian asumsi yang kedua adalah lanjut penurunan karena ada ekspektasi kenaikan 100 basis point. Ya, kelihatannya ini yang masih memungkinkan. Cukup logis untuk terjadi tekanan kepada gold. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik K4, areal yang kemarin sempat kita curigai sebagai bearish rectangle ataupun bearish flag ternyata betul-betul
mampu menahan kenaikan tersebut. Ya, ini menandakan level resisten yang cukup kuat, lalu kemudian juga dipadu-padankan tidak berhasil tembus 1736. Ya, ini sama sekali tidak disentuh atau bahkan tidak tembus, karena terakhir kenaikan hanya menyentuh level 1734. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka untuk hari ini kami berharap pergerakan harga akan menyambangi kisaran 1688 sampai 1726 yang cukup maksimal. Tapi kalau lihat dari polanya, maka kita harapkan kenaikan tersebut akan relatif tertahan di kisaran 30-82%, yaitu 17-17. Dan itu berarti nanti malam kita harapkan adanya pola penurunan. Nah, ini catatan untuk Anda, artinya meskipun kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy, bukan berarti buy tersebut sudah bisa dipertahankan sampai level yang cukup optimal di atas 1740. Karena kita masih melihat adanya potensi gangguan di area 1717 ataupun 1720. Jadi, kemungkinan potensinya Anda bisa switch melakukan sell kalau memang ternyata kenaikan sudah lebih dulu terjadi seperti yang sampai saat ini terlihat. Kalau ternyata dia sudah mencapai level 1717 atau mendekati level 1717, Anda bisa switch atau memilih strategi sell. Karena kita bisa manfaatkan untuk areal sell on resistance dan juga buy on support. Dikarenakan perkiraan kami mungkin harga masih akan bergerak di kisaran-kisaran resisten dan juga support yang sama. Nah, terakhir di grafik H1-nya sendiri, kita sempat melihat area yang kita tunjukkan sebagai pola rising wedge. Nah, hal ini mengkonfirmasi pola yang kita curigai dan akhirnya tembus. Lalu kemudian kalau misalkan kita bicara tentang target, maka target seharusnya itu adalah setinggi area ini. Nah, ini berarti penurunan tersebut kurang lebih sampai ke teritori mendekati 1688-1690. Itu sebabnya kami tandai di grafik H1 tersebut, sebetulnya kalau kita ingin target optimal dari rising wedge, maka kita harus menunggu sampai 1690. Namun ada dua hal, memungkinkan untuk terjadi adalah diselesaikan terlebih dulu untuk target dari rising wedge-nya, kemudian nantinya terjadi rebound, atau bisa saja dia seperti yang sekarang terjadi, mengalami kenaikan terlebih dulu, namun kenaikan tersebut diharapkan tertahan di kisaran 50% ataupun 30-82%. Kemudian nantinya dia bisa mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan lihat dari skema yang terjadi, maka peluangnya bisa saja terjadi spike lebih dulu dan tertahan di 1714 atau di 50%. Tapi yang harus Anda waspadai dan juga aware adalah saat dia terjadi penembusan di atas 61,8%, itu artinya dia sudah kembali mengalami bullish, tapi dengan catatan mungkin mentok di area 30 atau di area 23. Untuk saat ini, ya, kalau kita berkaca dari status grafik daily, maka candlestick yang sebelumnya sempat terjadi adalah long black candle, dan kita memperkirakan potensi dari hal tersebut, kalaupun secara teknis dia akan terjadi rebound, maka yang memungkinkan adalah 50% dari real body long black tersebut. Dan kita sudah hitung berada di kisaran 1713. Artinya ini match dengan apa yang terjadi di grafik H1, bertepatan di level 50% Fibonacci retracement grafik H1. Itu sebabnya untuk strategi hari ini kami menantikan antara dua, di mana posisinya bisa saja terjadi penurunan lebih dulu. Berarti kalau memang itu yang terjadi, maka kami akan mengincar zona buy terlebih dulu. Dan itu berarti kita anggap bahwa teritori 17 atau 1688-1691 sebagai area yang cukup potensial sebagai zona buy untuk short term. Namun, kalaupun misalkan Anda melihat kenaikan bertahan sampai sore ataupun malam hari, maka Anda perhatikan saja. In case ternyata dia menyambangi level 50% atau mendekati 61,8%, Anda boleh lakukan sell di area ini. Nah, untuk sell sendiri, kalau misalkan Anda lakukan, maka sebaiknya stop loss harus ditempatkan di atas 61,8%. Ya, ini untuk mengantisipasi kalau ternyata kenaikan lanjut tembus di atas 1718,34. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan kiti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.